Selamat siang, siap? Kita mulai kuliahnya. Kuliahnya gampang tahu ini sekarang. Oh ya, saya tunjukin ya. Semoga sehat semua ya. Semoga yang nggak puasa udah makan, udah sholat, udah segala lancar semua. Oke, saya nge-review yang minggu lalu 2 detik aja karena itu mah gampang. Yang dictionary itu gampang sih ya sebenarnya. Jadi em, intinya kita punya 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 dictionary. Kalau belum ada di dictionary ditambah terus dikasih indeksnya gitu aja. Kalau misalnya udah ada dictionary-nya, misalnya tabel ASCII, berarti kita kasih indeks aja yang belum ada di tabel itu. Yang jadi problem adalah berapa panjang gitu kan. Maksudnya ini mau sampai berapa gitu. Nah, itu tuh tergantung dari message-nya gitu. Jadi nanti dia belum ada di mana, belum kalau message-nya panjang tuh ya udah. Tapi biasanya kalau berulang-ulang, nanti dia udah ada lagi di dictionary. Jadi intinya apa ya? Kita nambah-nambahin di dictionary. Kalau misalnya belum ada, ya udah berarti kita misalnya tiba-tiba ada gini gitu ya, there gitu ya. Ya berarti ini nanti masuk nih ke dictionary. There, nggak ada e-nya, there juga nambah gitu. Jadi itu sangat tergantung sama inputnya. Tapi gampang lah ini mah ya. Oke ya, ngebalikinnya juga tinggal baca lagi tuh. Jadi kayak lookup table aja gitu. Nah, hari ini tuh lebih gampang lagi ya, ih. Jadi kayaknya UAS harusnya kalian kalian gampang. Oke ya, hari ini. San gimana San? Nanya San. Mulai dong. Yang dictionary deh. Ya, dictionary boleh. Mana gimana? Yang kalau misalnya kan itu ada TH nih. Terus nanti Mm-mm. misalnya ada S apa string sama C-nya itu tuh nanti kayak misalnya ada kan TH, terus nanti ada TA misalnya. Itu tetap pakai yang T juga apa? Itu dihitungnya udah jadi ini. Oh, benar. Misalnya gimana ya? Misalnya ada TA gitu ya. Tapi di mana Hmm. pas lagi ngapain? Misalnya Sa- kan itu kan TH. oh, gini, 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 San. Kan misalnya kita punya string ya. Eh, si S sama si C itu kan selalu rendeng-rendeng kayak gerbong kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lah di sini, apa ya? Misalnya apa ya? Biar gampang ya. Yang isnya ganti TA coba dulu. Apa yang mau diganti TA-nya? Isnya diganti TA sama H. Oh, misalnya gini ya. This, boleh Is pakai ini bagus nih. This TA TH gitu, gitu TA ya. D. Oke, berarti gini. Ntar pelan-pelan. Bagus nih pertanyaannya nih. Awal, S-nya nggak ada nih. C-nya T kan, si ini kan. Hmm. Oke, berarti Sama outputnya ini. Berarti simbolnya udah ada dong, udah ada di dictionary. Oke, sekarang geser kan. Berarti sekarang S-nya T, C-nya si ini kan TH. Berarti H belum ada nih gitu ya. Berarti masukin. Eh, H udah H, H udah ada. Kodenya 104, ini 116. Tapi TH belum ada kan? Berarti TH harus masuk. Terus kita kasih ini kan kode baru. Oke, sekarang geser lagi. Berarti H itu sekarang jadi S, I itu jadi C. I udah ada, kodenya 105. Tapi HI belum ada, ya kan? Mereka berdua aja pokoknya, San. Ini berdua kan? Oke, dah. Berarti HI masukin, kasih kode. Nah, I sekarang jadi S jadi C. Berarti kodenya 115. Tapi is berdua ini belum ada. Masukinlah, kasihlah kode lagi. Nah, dia tuh akan merembet kalau misalnya udah ada terus huruf yang sesudah. Kan ini kalau udah ada terus tiba-tiba ada satu huruf lagi kan ini kan jadi C, ini kan jadi S. Nah, itu jadi nambah satu gitu ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang si S jadi taruh. Si T ini jadi C kan? Taruh. Ini kan jadi this. This udah ada ya. Berarti kan this udah ada. Karena ini kita sampai mana sih? Ini kan. Berarti IS-nya sekarang jadi yang itu IS-nya itu jadi TA berarti. ininya jadi T kan, gini kan? Mm-mm. Yang apa sih yang atasnya itu yang di kotak atasnya itu kan IS kan.
Itu jadi Berarti TA. kok TA sih? Kotak atas mana? Ini Yang kan atas. Iya, yang atas harusnya. Iya kan? atas mana, San? Bisa Kan nyoret gak? Bisa nyoret gak? Nyoret aja bisa nggak pakai kontrol? Hold on, harusnya bisa gak? Tuh. eh, Let me ini kan share. TH IS Mana? dis T pintar gimana sih TH This is IS. udah Oh, ada. ini kan berarti ini T di sini ya. Dis ini S-nya udah ganti T. Oh ya benar, sini A berarti. Ya benar Bu di situ. Ya kan? Jadi ini T kan? Hmm. Ini T kan? Ini T. Berarti ini Ya. T udah ada kan? Berarti kan pakai ini. Berarti kan ini jadi T. Hmm. Tapi ST belum ada. Berarti di sini ST kan? Berarti di sini. Ada nggak? Ini jadi Ya. ini gitu kan? Oke, Nah, itu sekarang berarti ini outputnya tetap T Bu yang di apa sih? yang ini tetap T ya? Nah, outputnya berarti tetap T. Maksudnya outputnya itu bisa dimpak bareng kan nggak? Maksudnya walaupun Nggak di bisa. dictionary. Soalnya Oh, soalnya ST belum pernah ada, San. Kalau ini kan is udah pernah muncul. Jadi di hmm. sini dia ikut gitu. Jadi si is ini kan udah pernah ada. Kalau ST belum pernah ada. Jadi ya udah kalau belum pernah ada, S-nya oke, T-nya berarti misah kan kayak ini, kayak H sama Oke. I. Berarti Mm. di output itu nggak bisa ada output yang sama Bu. Berarti kayak misalnya this, terus nanti di bawahnya ada T lagi gitu nggak bisa ya? Misalnya gimana, Kayak This misalnya is, oh, THIS kan ada TA lagi tuh. Berarti nanti langsung TA gitu nggak ada THIS TA gitu. enggak. Oh nggak boleh Jadi ya? dia putus begitu ada pola yang udah dimasukin dictionary, sama dia nggak dimasukin lagi ke dalam S sama C-nya. Gitu. Jadi kan udah nih, TH udah nggak ada urusan berarti kan. Berarti dia geser aja terus ya. Tapi kalau muncul lagi polanya, dia akan nyari next-nya gitu. Nah, kalau next-nya Hmm. belum pernah muncul, kayak ini nih, ada TH, tiba-tiba ada E. Nah, gue udah ada nih di sini, tapi kalau yang ada E-nya belum ada. Nah, masuklah dia ke dictionary gitu. Jadi harus gandengan berdua gitu, San. Jadi berdua gitu. Jadi kalau si berduaan ini, nih ya kayak S sama C gitu. Misalnya ini udah gede nih, udah panjang maksudnya si TH. Terus si C-nya E. Terus kagak ada gitu kan. Hah, TH-nya udah ada. Berarti kita harus nambahin THE kan ke sini. Nah, kalau di sini udah ada THE, terus di sini misalnya sesuatu yang beda lagi, misalnya F gitu ya. Ya udah berarti THE-nya kan udah ada nih. Kita berarti kodenya udah ada 261 kan. F berarti beda lagi kan. C-nya berarti ya F aja berapa gitu. Tapi kalau misalnya si C-nya itu adalah R misalnya gitu, THE udah ada nih, tapi eh, R belum ada gitu ya. Nah, itu dimasukin atau enggak? Kalau menurut Ihsan gimana? Masuk nggak? Yang THE ya Bu. Heeh. THE masuk soalnya kan di dictionary-nya sebelumnya belum ada. Iya. Nah, kalau misalnya teks, nah terus dilihat dulu end of string-nya juga sampai mana gitu. Kalau dia udah berhenti di sini, ya dia nggak akan nambah lagi kan. Tapi kalau misalnya masih ada lagi kelanjutannya, nah terus misalnya belum ada, ya dia masukin gitu. Misalnya ada F, belum ada gitu ya, berarti dia nanti misalnya ada bisa jadi gini kan, bisa jadi there, bisa jadi misalnya F gitu ya. Nah, itu tetap masuk. Tapi nanti ya berarti kan pada saat di sini kan dia ngecek, eh ini kan S kan, ini kan C. Hah, THEF belum ada. Udahlah dia masukin kan, berarti di sini THEF belum ada nih gitu kan. Berarti kodenya 262 misalnya gitu. Terus dia lihat berikutnya kan, berarti kan, hah sekarang ada ada di belakangnya ada T gitu. Si THFF ini udah ada di 262 gitu kan. Berarti si ini adalah ini jadi S, ini jadi C kan. Berarti TEF TEF ini masuk
ke tabel juga, kodenya 263 gitu. Pokoknya dia merembet aja gitulah, merambat, bergeser-geser. Gitu aja prinsipnya, San. Jadi kalau misalnya dia satu huruf belum ada, ini kan dari kosong gitu ya. Berarti ya udah outputnya ini ya, si T ini. Terus nanti merembet nih, dia jadi T, sebelahnya ada H. H belum ada nih gitu kan. H udah ada sih kodenya gitu, tapi TH belum ada karena mereka udah berdua kan, S sama C. Kan selalu S tambah C kan. Nah, kalau si S tambah C ini belum ada, masukin ke dictionary gitu. Udah kan merembet terus H sama I. H sama I S tambah C kan. H gitu kan, TH. Nah, lihat deh. Ini kan TH ya. H udah masuk ke sini kan. Terus geser. H sama I sekarang. H sama I belum ada, masuklah ke sini. Terus I sama S belum ada, masuklah ke sini. Ini masih bergeser biasa gitu. Tapi pas ada is udah pernah muncul gitu misalnya. Ya udah, berarti is udah ada muncul, si is ini jadi S gitu kan. Makanya terus jadi dia ngebaca ada T lagi, jadi bertiga kan. Karena si is yang satu udah ada di atas kan. Ini jadi bertambah tuh karena udah ada di... Jadi nggak boleh misalnya tiba-tiba, misalnya ya ada AB gitu. Terus saya tiba-tiba AB gitu. Ntar dulu gitu, muncul dulu si A sama B dulu. Berarti kan dimasukin ke ini kan, ke dictionary. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada ABC, ya saya berarti harus namain lagi ABC gitu. Clear nggak? Nah, kalau disdade kan si tak si tak ini belum ada kan. Nah, si Isan kayaknya bingung gimana gitu. Ya udah berarti ST dulu dicatat gitu. ST dulu, terus TA belum ada, berarti TA yang dicatat sekarang gitu. Terus AT belum ada, masukin lagi gitu. Terus TH udah ada, TH udah ada nih tadi gitu kan. Berarti TH cek sebelahnya, berarti bikin baru gitu loh. Gampang nggak? Jadi nggak, jangan bingung sama pasal berdua aja. Dia akan jadi menambah gitu ya. Si S ini akan nambah stringnya kalau sudah ada di dictionary. Terus udah ada. Nah, nextnya ada apa nih? Kalau udah ada berarti ya udah pakai yang itu. Kalau belum ada berarti tambahin. Gampang kan dictionary gitu ya? Nanti tinggal dibalik. Udah, ada pertanyaan lagi nggak? Berarti outputnya nggak bisa nabrak gitu Bu kalau misalnya ada output yang sama. Gimana contoh, 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 Kayak contoh. contohnya misalnya itu kan di baris pertama kan ada output T. Berarti Mm-mm. nanti di bawahnya lagi nggak boleh ada output T lagi. Kalau gini gimana? Misalnya gini. Misalnya gini, saya punya misalnya T gini. Itu gimana, San? Itu berarti Ya udah aja itu dia boleh terus dong. kan. Atau merembet. Atau misalnya gini, T ya, T sama T. T belum ada nih kan. Terus berikutnya kan ada T. Ya ini dia jadi ke sini gitu. Terus berikutnya kan di sini ada T kan. Nah, T sama T belum ada nih. Berarti Hmm. masuk ke sini kan. Hmm. Tuh, ya kan? Masuklah ke sini berarti. Jadi ada T double T gitu kan misalnya 256 gitu misalnya. Nah, sekarang pertanyaannya ini gimana si ini sekarang? Kalau ada dua. Berarti kan geser kayak tadi ada HI, berarti dia kayak ini ya, dia kan ngecek nih. Oke, ini udah tadi gue datang nih, terus tiba-tiba belakang gue ada gue lagi kata dia kan. Nah, si berdua ini kan udah masuk ke sini kan. Udah masuk ke dalam dictionary. Tapi ada lagi di sini, di sini tuh ada T lagi, gitu. Ini S, ini C. Berarti kan S tambah C kan? Berarti ini T. Di sini T sama T lagi, di sini ada T gitu. Berarti di sini kan bertiga T nih. Berarti kita sekarang namain lagi T, double T, double T, double T gitu. Jadi di 257-nya double triple T. Udah nih triple T. Ternyata si triple T ngecek lagi, gue udah ada di dictionary, kode gue 257 nih triple T. Tapi ada T lagi gitu. Ini kan jadi S, ini kan jadi C, ditambahin lagi. Jadi di sini tuh triple T, di sini T. Nah, di sini ditambahin jadi quadruple T gitu. Jadi sekarang kita punya T udah ada di ASCII-nya.
ini dictionary tambahan kita double T, dictionary tambahan kita triple T, dictionary tambahan kita quadruple T gitu. Berarti outputnya apa aja? T terus apa lagi? T kan ini kan, terus 256, 257, 258. Gitu kan ya? Berarti Enggak, atau nanti atau hold on, ntar dulu. Hmm, berarti kan tunggu di screenshot dulu. Clear dulu. Berarti kalau gitu keluarannya mana tadi contoh. Nah, ini berarti outputnya yang tadi berarti kan kalau misalnya kayak tadi TH. Jadi T dulu ya keluarannya. Terus biasanya ada T lagi. Berarti ya udah nyebut yang T double T itu apa gitu. Terus kalau ada triple berarti gini-gini San. Good question. Ini apa? Oke. Kita cek ya. Takut salah ya. Kalau kata saya disebutin, tapi takutnya enggak. Coba ya. Ini namanya apa sih? Kita cek. Nanti kalau saya sesat, kalian nggak boleh ikutan sesat. Dictionary, oke. Explain how to get the code of this string. Bagus ya pertanyaannya nih with dictionary teknik ya. Coba. Berarti M-nya apa? Bisa jadi dia disebutin satu-satu. Jadi misalnya si T itu berapa? Terus TT itu berapa? TTT berapa? TTT berapa gitu. Tapi I'm not sure ya. Coba kita cek. Repetition, hold on. Finalnya jadi gini ya. T ini kodenya 1. Iya jadi 1, 2, 3. Decoded sequence-nya 1, 2, 1. Bener-bener nih, San. Bagus deh. Ini. berarti outputnya bisa, Ter maksudnya tadi aku nanyain bisa ada 2T yang bisa. oh, Kalau dia muncul ya berarti misalnya nggak ada, ya udah berarti dia jadi punya indeks baru. Ini kan kayak si T, misalnya dia belum ada indeksnya 1. Pas ada T lagi, dia indeksnya jadi 2 kan. jadi 2 ya. Ya kan, nambahin 2. Ada T lagi indeksnya jadi 1 jadi 2. Ini 2 jadi 3 kan? Izin nulis boleh nggak Bu? Di sini coba ntar. Boleh dong nulis deh. Kan berarti kan nanti T-nya kan ini 1 ya. Hmm. Misalnya 1. Berarti kan ntar kita punya kode T quadruple T ya. Hmm. Ini. Terus nanti Hmm. ini kan SC-nya. Terus bentar. Aku lupa ini. Pokoknya nanti outputnya di sini kan T ini T juga ya, TC-nya. 1 Hmm. juga. Berarti anggap aja ini outputnya. Hmm. Outputnya ini tuh berarti nanti kan T ya. Eh, Hmm. 1. Mana hapus? Oh iya saya salah tadi. T-nya udah ada Kan T2 1. berarti T1 sama T2 berarti Ini kan indeksnya berarti ada 2T ya. 2T anggap aja ini 2. oke. Terus berarti nanti kan ke sini nih. Ke sini. Itu nanti ketemu T lagi ya. Hmm. Nah, si double T kan belum ada, berarti double T harus masuk. Kasih Nah, ini kode. kan udah ada ya T-nya. Ini berarti Mm-mm. ini kan sudah ada kan ya. Kalau T di sudah, iya T sudah. udah ada, berarti nanti langsung gini. Double T, Ya gitu, oke. Ya ini bagusan gini 2, ya, benar-benar. Peter. ini T-nya 1 gitu ya, Bu. Berarti Ah, nanti ah. outputnya ini double T. Double T itu berarti 2, ya kan? Jadi Wow. nanti dictionary-nya jadi nemu kamus baru jadi triple T. Triple T anggap aja 3. Ya. Terus nanti double T, T selanjutnya kan. T selanjutnya. Tapi ini kan tadi ngambilnya dari output ini ya. Berarti yang 1 ini kan udah nggak ada. Ini kan udah nggak ada tambahan lagi. Masih 0. Mm-mm. Berarti ini 1 dong. Berarti Ya, benar. berarti nanti jadi 1, 2, 1. Berarti yang aku tanyain
ini tuh yang output itu bisa maksudnya bisa 2 kali kan. Bisa. Maksudnya ini ya, si 121 ini kan. Ini kan kurang, maksudnya kita bisa nyebut indeks yang tadi lagi gitu, balik lagi. Buat output, kalau buat yang dictionary mah kan nggak boleh ya kalau 2 kali. Nggak boleh, karena kan indeks nggak boleh double. Pokoknya di dictionary harus cuma satu representasi indeks, tapi pada saat kita ngencode ya boleh dong, karena kan kita ngebaca dari dictionary. Kalau dictionary nggak boleh double, kalau double nanti gimana? Tapi bener San, bener ini bagus nih. Yang lain ada yang mau nanya nggak nanya tuh sama Isan nih. 121 kan, karena satunya kan yang T ini. Terus kan ada T sebenarnya kan, sebenarnya T sama T gitu ya. Salah sih tadi saya bukan for quadruple sih harusnya. Tapi kalau ada satu T lagi, ya kan ada T yang di sini ya pakai yang ini aja gitu. Kecuali kalau misalnya dua lagi gitu ya, berarti ini jadinya 122 gitu kan. Tapi kalau misalnya merambatnya satu-satu sih ya tetap jadi gini sih, jadi 2121 dulu. Jelas ya, berarti boleh. Tapi dictionary, jadi gini-gini kesimpulan, biar nggak bingung. Bagus sih pertanyaannya. Kesimpulan berarti kalau kita ngisi dictionary nggak boleh ada yang sama dong. Ya kan? Ini mana? Ini dictionary kan nggak boleh ada yang sama indeksnya. Jadi kita nambahin indeks boleh aja, tambahin, belum ada, tambahin, ada huruf lain, tambahin. Tidak boleh ada yang sama. Tapi pada saat kita ngedecode, boleh aja berulang gitu kan. Tapi kalau di sini nggak ada sih, emang bagus juga pertanyaannya. Emang nggak ada ini yang nggak ada yang berulang gitu. Tapi kalau tadi kayak kasus kita banyak huruf yang berderet, itu biasanya jadi ngulang lagi karena kan dia, loh, kalau T-nya 1 kita belum ada, kalau T-nya 2 udah ada. Kalau T-nya 3, berarti kan yang sebelumnya ada T-nya 1. Bisa berikutnya ada 2, berarti kan udah ada indeks 1 sama 2, gabungin aja gitu. Jadi emang sih kalau misalnya hurufnya sama tuh jadi lebih bingung karena kita lupa gitu ngecek kan, kayak kalau T sama T udah ada nih, T aja udah ada, T sama T udah ada, triple T belum ada gitu ya. Tapi kalau ada 4 gitu kan misalnya, lah ini kan udah ada gitu. Pas kita 3 ditambah 1 lagi T gitu kan, ini udah ada gitu kan sebenarnya gitu. Tambah T1 lagi. Cuman tadi kan karena nggak 5, jadi ya udah berarti dia si ini tuh, si 3 ini tuh ngambil dari T yang udah ada double sama yang 1 gitu. Jadi akhirnya ya double 1, 2, 1. Nggak ada 3 karena si 3 ini tuh nggak sempat dimasukin ke dalam equation buat misalnya ada quadruple T gitu ya, ada 4. Kalau 5 aja itu masuk tuh berarti. Jadi gitu. Ya hati-hatilah. Semoga nggak dikasih. Itu kalau gini pasti bingung sih kalau hurufnya sama semua. Tapi kalau kayak gini ya San, kan pasti kesebut lagi gitu. Karena kan ini sama lagi gitu. Kalau di sini kan nggak ada yang sama ya. Maksudnya nggak ada HI lagi gitu. Kecuali dia bagian dari sesuatu gitu. Nggak ada kan, nggak ada yang berulang. Maksudnya, ini mah ya inputnya, outputnya, sorry. Pada saat dibalikin tuh nggak ada yang ngulang. Kalau hurufnya sama semua ya pasti indeksnya kebaca lagi gitu. Kayak ini pasti deh muncul lagi gitu. Udah clear, yang dictionary jelas nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Boleh, yuk. Bagus deh kalau nanya jadi nggak bingung. Masih Bu, soalnya pas kemarin tugas ada yang sama ininya Yang ini yang siap. outputnya. Si ini ya, berulang sih. Iya, tapi Hmm. ini si ChatGPT benar juga berarti dia sequence-nya udah ada. Berarti output for the code itu adalah 2. Tapi ditambahin jadi 3. Cuman si 3 ini nggak muncul karena dia baru ditambahin with the Jadi next itu cuma masuk dictionary-nya doang, tapi nggak masuk outputnya. Iya, belum masuk output. Kecuali kalau kita longer gitu. Kayak misalnya T-nya ada 4 gitu kan. Atau 5. Ya pasti ke bawah nih si T3 ini gitu. Jadi eh, dia nggak sempat kepake yang ke deteksi sama pembacaan kita kan. Ini mah udah ada di dictionary. Ini baru ditambahin kan. Nah, representasi yang baru itu kan ngelihatnya ya udah ini baru masuk, ya udah ke baru baca yang ini. Jadi ya udah representasinya nggak muncul 3 gitu.
Bagus sih yang tadi Isan kan di apa per tabel geser-gesernya itu kan S sama C-nya gitu kan, terus S tambah C-nya bagus kan per baris. Kalau saya kan ditalar gitu, jadi ada yang kelewat, jadi ngaco. Harusnya ini nggak masuk. Kalau tadi saya kebayangnya malah ya udah kalau misalnya ada 4 berarti, nah kalau ada 4 berarti kan 3 tambah 1 gitu kan, harusnya jadi 3-1 gitu. Tapi ternyata enggak. Kenapa nggak 2-2? Karena dia ngeceknya dari 1 dulu kan harusnya. Ah, terus bacanya juga dari ini dulu kan. Kalau ini nggak ada, baru cek ada nggak ini. Kalau nggak ada, baru cek yang itu. Tapi karena dia ngasihnya pasti berurut, ya berarti pasti kebaca yang 1 dulu. Udah ada ya udah jangan nambahin. Tapi bagus loh. Jadi algoritma ini dia nggak akan berantakan kan. Dia ngecek dulu nih. Kalau T udah ada, kalau ada double T, perlu nggak gue masukin nih ke dictionary gitu kan. Kalau belum ada, jadi nggak mungkin gitu tiba-tiba kita dictionary nambahin T, T, T double T kalau belum ada T-nya gitu kan, bener nggak? Nggak mungkin masukin triple T kalau belum ada double T gitu. Karena dia ya gitu, metodologinya gitu. Jadi si dictionary rapi gitu, per apa per huruf nambahinnya. Per huruf dan terurut. Oke, anything else? Kalau nggak ada kita lanjut nih, gampang banget hari ini. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung mau balik lagi nanya yang tadi boleh. Oke, ini gampang banget. Gampang seperti waktu saya ngajarin di pertama kali pertemuan. RLE itu nyatetin kemunculan simbol doang. Jadi jadi si RLE ini dia punya simbol, 2 simbol. Nah, dia tuh bisa buat teks ya, bisa buat gambar. Kenapa gambarnya black and white? Karena kalau kalau grayscale atau RGB terlalu kompleks. Kalau teks ya kayak tadi gitulah ya, bisa kita talar jumlah hurufnya gitu. Nah, si RLE ini cuma punya 2 byte tahu. Cuman dia akan membuat 2 byte ya. Bytes ya. 2 bytes. Bytes yang pertama itu ada beberapa representasi sih. Tapi intinya 2 bytes ini tuh yang satu tuh jumlahnya ada berapa simbol dan ini simbolnya gitu. Ada juga yang ini simbolnya, ini jumlahnya gitu. Oke, sampai sini kebayang nggak? Jadi kalau RL itu cuman gitu. Kayak gimana sih, Bu? Ah, udah nih. Cuma begini aja. Merem, nih. Misalnya saya punya string. Isinya A semua gitu. Ada 15 kan? 15 A. Berarti ada 15 byte kan? Kalau 15 byte, terus kita bilangnya, ya udah deh 15 byte A semua. Kenapa nggak bilang gini aja? Jadi lebih pendek kan? Jadi cuma 2 byte kan? Gitu. Dari 15 byte dikompres jadi 2 byte. Cuman gitu aja, gampang banget. Kalau kayak misalnya gini. Semoga keluar di OS ya. Saya punya nih gambar 4x4 gitu. Terus misalnya saya punya pixel hitam nih di sini gitu. Ini 4x4. Bisa diginiin juga kan? Bisa nggak? Jadi saya nanti tinggal bilang aja. Sebenarnya kan bisa gini. Bisa jadi saya akan bilang pakai hitam. Saya bilang white, 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 white. 8 ya. 8, 10. Ada black. Ada white lagi 5. Boleh nggak diginiin? Boleh nggak ini jadi gini? Boleh kan? Nah, kalau pakai RLE, saya tinggal bilang begini kan? 1, 2, 3, 4 nih ya. Saya tinggal bilang 10 white, 1 B, 4 white. Boleh gitu nggak? Ini kan berarti kalau yang ini nggak mau warna hijau. Kalau yang ini berarti berapa byte? 16 bytes. Yang ini berapa bytes?
24 bytes. Kok 24 bytes? 3 bytes. Sorry. Ini kan 6 ya, 16 bytes. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 6 bytes. Ya kan? Jadi lebih pendek nggak? Compression nggak ini? Compression gitu. Gampang ya. Astaga, ini gampang lah udahlah. Nah, terus contoh lagi. Nah, tapi oke, nggak belum tapi. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kalau kayak gini berarti kan kita tinggal bilang A-nya ada 6. B kecil ada 3. X-nya ada X besar ada 5. T ada 1. Dari 15 byte jadi tinggal 8 byte kan? Ini kan kecil. Iya kan, ya kan? Gampang kan? Tapi ada kasus di mana ini nggak akan efisien kalau kalau kayak gini. Ini teh hurufnya random gitu. Maksudnya tidak ada pola. Nggak ada yang berulang gitu. Ini malah jadi penyakit gitu. Kalian perhatiin deh. Nggak dikompresi 14 byte, malah jadi 28 byte gitu. Karena kita malah jadi nyebutin satu-satu kan. 1X, 1T, 1M, 1P. Kagak ada yang sama lagi hurufnya. Jadi kalau datanya kayak gini, dikompresi pakai RLE, malah nggak bagus. Malah jadi, ini malah bukan dikempesin, malah ditiup gitu. Ini bukan kompresi, tapi inflating. Jadi RLE itu cocok untuk kompresi data atau teks yang mengandung banyak simbol yang berulang. Tapi yang kalian mesti perhatiin ya, kalau misalnya saya punya huruf ya, datanya nih, kalau semua nilai dalam data asli persis sama, RLE ini cuma bisa ngurangin jadi 2 bytes aja. Kebayang nggak? Gini maksudnya, kalau saya punya data ya, saya punya data huruf apa? Huruf R misalnya. R gitu. R ada berapa? Ada 100 data. Gitu. Berarti kan ini ada 100 bytes kan? Berarti kalau saya convert jadi ini kan jadi 2 bytes kan saya tinggal bilang 100 R kan? Ini kan 1 byte, ini 1 byte ya. Benar nggak? Jadi misalnya saya punya huruf S gitu, ada 10.000. Bisa nggak ya 20.000? Ntar, 8 bit tuh 256 ya. Saya ada 200 lah, 200. Saya punya huruf S ada 200. Kalau saya kompres, jadi berapa? Saya bilang, ada 200 S. Tetap 2 byte kan? Maksudnya, ini kenapa kita nggak bisa lebih ya? Kalau lebih harus dipotong. Karena kan maksimum 255. Kenapa? Karena 8 byte kan? Jadi 2 pangkat 8. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Nah, berarti maksimum segitu ya. Tapi kan jadinya 2 bytes kan. Jadi mau berapapun, paling kecil tuh cuma 2 bytes. Cirinya RLE. Nah, tapi kalau hurufnya beda semua, misalnya nih ABCD nih. ABCD, gitu ya. Itu jadi 2 kalinya. Karena yang satu kan dipakai buat 1A. Itu 2 byte. 1B. 2 byte lagi. 1C, 2 byte lagi. 1D, gitu. Jadi kalian kebayang ya. RLE itu efisien kalau dia berubah-berubah. Kalau dia banyak yang berulang. Tapi kalau berubah-ubah, nggak ada yang sama, jangan pakai RLE gitu. Sampai sini clear, gampang nggak? Gampang nggak sih? Oke ya. Semoga keluar di UAS. Nih ya, ini kalian gampang dong pakai ini. Merem dong. Tinggal nyebutin aja berapa-berapa. Dah. Sekarang kalau misalnya pakai black and white gimana? Kayak yang tadi saya bilang. Nah, kalau kita mau pakai RLE pada gambar black and white, itu tuh ada dua standar. Yang satu pakai CCIT ini, jadi nanti kalau di ujian kalian disuruh pakai sama yang ini, beda tahu berdua ini. Bedanya dikit, tapi jangan salah. Pokoknya saya nggak terima kalau kalian ngerjain ini salah aja.
karena ini gampang. Jangan sampai membuat kesalahan di bab yang ini. Ini bonus, karena gampang banget. Udah ya, sampai situ. Sekarang kita lihat. Oke, standar CCITT nomor 24. Nah, encodingnya tuh kayak yang tadi saya bilang gitu. Rangkaian nilai integer yang menunjukkan banyaknya piksel berwarna putih dan hitam secara bergantian. Tapi warna pertama yang dinyatakan di dalam encoding adalah warna putih. Jadi kalau saya punya kayak tadi, wah capek kali dia nggak ya? Balik lagi. Kagak bisa. Gimana caranya? Taruh, sabar. Nah, kayak misalnya gitu ya. Saya kan bisa bilang, warna pertama, ya saya bisa bilang pokoknya putih hitam, putih hitam, putih hitam gantian. Jadi kalau misalnya saya punya, kayak tadi ya, 10 white, 1 black, 4 white gitu. Oke, nah kita lihat. Misalnya kita punya data kayak gini. Nih, berarti kan ini selalu bilang kan, ini pasti white dulu kan, ini black kan, ini white kan, ini black, gitu kan? Berarti kan kita tinggal bilang, oke, kalau datanya kayak gini berarti ada 5 white, ada 4 black, ada 8 white, ada 6 black, ada 3 white gitu. Jadi data ini jadi begini. Gampang nggak? Oke, itu standar CCIT nomor 2 sama 4. Tapi Bu, gimana kalau misalnya depannya bukan putih? Nah, kalau bukan putih, berarti kita lihat indeksnya gitu. Ini kan bukan putih, ini kan hitam. Berarti kita bilang dia 0. Gitu. 0 sampai indeks ke-6 ini baru mulai black. Kan white nih. Ini black. Terus udah gitu, jadi artinya dari 0 sampai 5 itu, dari 0 sampai 5 itu nggak ada putih, adanya hitam. Jadi si indeks black itu sampai indeks 6. Di mana nanti setelah itu putih lagi. Ini kan black ya, ini putih lagi ada 5. Black lagi ada 2. Putih lagi ada 6. Ada 5. Terus 2. Oh, hold on. Gini. Sabar. Saya nggak jelasinnya nggak gitu, biar nggak bingung. Gini. Saya dari sebelah samping sana ya, biar nggak pusing ya. Saya mau liatin dari sebelah sini. Nih ya, ini 2, ini tahu kan? Ya, putih. Ini 6 hitam. Ini bener dong yang tadi, cuma kok ini gini ya? Ada yang salah tahu. Oh, ini bukannya harusnya 6 ya? Ini harusnya 6, Berarti saya bener tadi ini 6. Terus 2 yang ini kan? Terus 5 yang ini kan? Gitu. Oke? Nah, untuk yang berdua ini, karena dia di depannya bukan white, jadi si white-nya di-nolin, tapi kita kasih tahu di black-nya bahwa oke, indeksnya tuh mulainya tuh sampai 6 gitu. Jadi dia sampai 6, tapi di gini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Di sini ya dia sampai indeksnya harusnya di sini harusnya kan hitam, tapi dia malah putih gitu ya. Jadi dia bilangnya indeks berakhirnya di mana gitu. Ya udah gitu aja, harus ini jadi white lagi 5, ini black lagi hitam, ini white lagi 6, ini black lagi hitam, black 6 lagi black, sorry, black lagi hitam tuh gimana sih? Terus ini white lagi gitu. Jadi agak tricky kalau di depannya kan harus selalu white ya, depannya kayak main catur gitu, siapa duluan sih yang main gitu. Depannya tuh harus white dulu gitu. Nah, kalau nggak white berarti kita kasih 0. Tapi kita kasih batas gitu bahwa 0 tuh berarti bukan white tapi hitam. Nah, white-nya baru mulai di angka 5 gitu.
gitu ya. Maksudnya di indeks 5 gitu. Udah, terus nanti tinggal selang-seling lagi gitu. Udah ya. Sampai itu standar CCIT nomor 24. Sekarang kita pakai standar satu lagi. Nah, kalau pakai JR CCIT G3, itu lihat transisinya. Jadi yang disimpan itu posisi transisinya. Nah, dia selalu menganggap ada piksel putih imajiner di sebelah kiri piksel aktual. Jadi selalu kiri putih dulu gitu. Tapi yang disimpan tuh transisinya. Jadi kapan dia transisi? Makanya kan ini tuh bagus untuk black and white karena lebih sederhana gitu. Jadi yang disimpan tuh kapan dia berubah putih jadi hitam atau hitam jadi putih. Itu yang disimpan. Nah, kayak gimana? Kayak gini. Nih. Misalnya kita punya gambar ya kayak gini. Nah, transisi pixel itu ditandai dengan angka indeks gitu ya. Nah, di sini yang dibilang sebagai imajiner tuh dianggapnya di sini tuh ada putih. Pokoknya di setiap hitam tuh dianggap ada yang imajiner putih gitu. Jadi ini tuh mewakili bahwa ini transisi ya, lu dari putih ke hitam gitu. Jadi kayak tadi lah misalnya string tadi kita misalnya dictionary this gitu kan. Di awalnya kan nol dulu kan. Gitu kan. Baru ambil T-nya dulu kan. Baru nanti T terus ini jadi H gitu kan, bener nggak? Tapi di awalnya kan nol dulu. Nah ini juga ini sebenarnya kayak nol juga gitu. Tapi ini di awal pixel. Nah, karena diasumsikan terdapat, kenapa harus ada asumsi ada pixel putih imajiner di sebelah kiri pixel benerannya, supaya transisinya tuh yang pertama selalu white ke black gitu. Jadi selalu ada white dulu. Untuk apa sih Bu kayak gitu? Buat perjanjian aja supaya lebih apa namanya? Supaya nggak kebolak gitu. Kalau nggak ada perjanjian awalnya selalu white, nanti kan kacau kayak tadi. Misalnya dia depannya kagak ada putih, nanti jadi kebalik, hitam jadi putih, putih jadi hitam kan kacau. Begitu, ya. Dah. Nah, terus bedanya apa sama tadi yang algoritma yang tadi yang satunya lagi? Nah, berarti cara kita lihat, kita tandain kan kayak gini ya. Transaksi pertama pertukaran black ke white. Kalau kayak gini, ini beda loh sama yang ini ya. Ini beda ya. Kita gambarnya beda. Nah, yang dicatat tuh transisinya gitu. Pas ada perubahan warna dicatat. Jadi, kalau kita punya gambar 5x5, itu jadi cuman 5x5 25 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi cuma 11 byte dari 25 bytes. Tapi kita cuma ngasih tahu aja. Pokoknya di indeks ketiga white ke black. Indeks kelima black ke white. Indeks ke-6 white ke black. Indeks ke-9 black ke white. Gitu, kebayang? Mana yang lebih bagus? Sama aja ini 11 12. Nah, ini bikin ini gampang lah ya, bisa dong. Nanti buat tugas ya, ini. Gitu. Dah. Dah sampai situ udah oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ntar minum dulu. Tapi ini agak tricky loh. Ini yang ini. Hati-hati ya, yang ini kan gini. Lihat nih, kalau misalnya hitam, putih hitam kayak gini. Oh enggak sih. Sisi. Nah kalau checker, itu jadi susah tuh. Kayak misalnya kalian punya ini ya, misalnya 3x3 nih. Ini. Gimana kalau kayak gini? Berarti gimana? Berarti yang ditandain apa aja kalau kayak gini? Berarti kan kita mesti nandain ini kan transisi kan dia. Berarti ini. Terus ini transisi lagi kan? Berarti ini. Tapi kan ini transisi lagi kan berarti ini. Transisi lagi ini. Nah, jadi kalau kayak checker gini gara-gara nih gitu. Nah, menurut kalian kalau kayak gini bakal ke kompres nggak?
Kalau kalian lihat ya secara pola gitu, anything lah ya, pola kompresi, itu dia akan mencari sequence yang nggak berganti kan. Kayak misalnya tadi misalnya sequence, kalau ada sequence catat di dictionary biar dia oke, ada pola ini yang kita jangan ngitung lagi itu gitu. Atau saya kayak ada sequence misalnya di depannya ada A banyak terus habis itu B banyak sekian kayak itu dia ada pola gitu sama dia diringkas kan. Tapi kalau misalnya hurufnya random, warnanya ganti-ganti, itu jadi nggak bisa gitu. Jadi dengan metode ini tidak bisa. Ini jadi sama aja kan. Jadi kan transaksinya jadi banyak gitu. Tapi ke kompres nggak. Berarti kan kita berarti indeksnya kalau kita hitung apa aja berarti. Kan ini hitungnya 1, 2. Berarti berganti di 2. Di 3 ganti lagi. Di 4 ganti lagi. Di 5 ganti lagi. 6 ganti lagi. 7, 8, 9 kan. Semua ganti kan. Ini nggak usah dong. Ini nggak. Hapus. Ini nggak usah. Perlu nggak ya? Perlu dong kan ganti lagi. Perlu deng. Ini ada. Berarti kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Berarti dari 9 byte. Ada nggak kompresinya? 1 byte aja. 8 bytes. Gitu. Jadi kalau bisa ngebayangin, ada algoritma-algoritma yang nggak ada gunanya gitu, kayak nggak kekompres. Jadi misalnya kalian, kenapa ya kok ada yang dikompres pakai ini, dia bisa dalam banget. Karena metodenya dia beda gitu. Nah, kalau misalnya ini kayak yang tadi kan, kayak RLE yang misalnya hurufnya beda semua. Kalau ini kan cuma hitam putih ya. Kalau misalnya kayak tadi A I O gitu tuh ABCD gitu, iya itu malah jadi 2 kalinya kan, malah problem gitu. Gitu ya, bayang ya. Tapi gampang masih kan. Maksudnya logik lah gitu. Nah, ini kalau kayak gini ya udahlah. Ini nggak ceker banget, masih ada putih banyak terus hitam, ganti putih sekali hitam lagi. Masih ada sequence yang lebih dari 1 lah. Yang nyebelin tuh kalau baru 1 udah ganti, baru 1 udah ganti. Begitu. Dah. Nah, sekarang yang berikutnya, ini ada yang namanya BWT. BWT ini tuh bukan kompresi. Maksudnya gimana, Bu? BWT itu adalah transformasi dari suatu pesan sehingga kita bisa merepresentasikan itu ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dikompres. Jadi ini bukan kompresi ya, BWT itu bukan kompresi, tapi transformasi. Nah, BWT ini bagus banget katanya pada gambar, suara, dan teks. Rasio kompresinya sangat tinggi, 1 bit per byte atau bahkan lebih baik. Ini bagus banget. Kenapa bisa bagus gitu? Ada syaratnya. Dia harus tahu dulu semua kodenya, baru dia bisa bagus gitu. Kalian udah belajar OS belum sih? Operating system? Belajar scheduling kan? Kan kalau di OS tuh ada scheduling pekerjaan kan. Misalnya gini deh, scheduling kayak misalnya kalian misalnya punya supermarket, jangan Alfamart atau Indomaret itu antriannya pasti antri lah. Kasirnya selalu 1 kan. Katakan misalnya ya udahlah boleh lah. Pokoknya ada orang mau check out dari suatu swalayan. Itu kan algoritmanya bisa gimana? Kalian bisa kan misalnya saya mau algoritmanya Vivo, Bu. Vivo tuh gimana? First in first out gitu. Jadi yang datang duluan ngantri, ya dia duluan. Misalnya ada ibu-ibu belanja 3 troli, terus tiba-tiba kita di belakangnya cuman beli aqua gitu. Ya nggak bisa, lu kagak bisa duluan karena first in first out sih mama ini dulu baru kita. Tapi kan dari keseluruhan sistem menghambat kan? Maksudnya penyelesaian tugas kita kalau di scheduling tuh yang dilihat tuh kita dari sekian tugas tuh bisa diselesaikan dalam berapa lama, sama waktu tunggu rata-ratanya berapa gitu. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang nunggunya lama, itu tuh nggak boleh gitu. Kalau di scheduling ya. Nah kalau pakai Vivo, terus misalnya yang berat-berat ada di depan, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan yang cuman beli gummy bear, cuman beli sampo ada di belakang, itu jelek banget tuh, bakal ambles tuh. Kebayang? Dah.
Ya udah kalau gitu shortest job apa deh saya lupa. Ada yang shortest job remain sama shortest job time or something gitu ya. Jadi kita bisa juga bilang ya udah diurutin aja. Gimana caranya urutin yang belanjanya paling sedikit. Jadi ibu-ibu yang di belakang, yang banyak 3 troli itu dia di belakang aja gitu. Yang diduluin tuh yang saya cuma beli aqua 1, cuma beli Pringles 1, udah duluan, rokok 1 duluan. Nah, itu tapi ada risiko terjadinya apa sih istilahnya? Eh, kok jadi lupa sih istilahnya kalau satu task itu tidak pernah dijalankan gitu. Jadi kalau misalnya yang belanja banyak nih, si ibu-ibu itu kan nunggu kan karena anjir belanjaan gue banyak banget ya. Ibu tunggu lah sampai ada yang sampai ibu tuh paling kecil lebih ada yang kalau ada yang lebih banyak lagi belanjaan dari ibu, ibu duluan. Tapi ini kalau masih ada yang lebih kecil-kecil lagi dia duluan. Nah kalau orang belanja terus kan dia kagak pernah di-execute kan sampai besok gitu. Nah itu tuh nggak boleh tuh problem kan. Ya udah kalau gitu kita bikin kayak round robin aja. Bikin misalnya kayak gantian. Misalnya setiap customer tuh cuma dikasih 5 menit. Kalau belum selesai lu ngantri lagi gitu. Kayak ATM kan, kalian suka kesel nggak? Bisa ke ATM? Saya tuh suka emosi gitu. Kayaknya tuh dia bayar cicilan pajak rumah, transfer pegawai, terus bayar keranjang Shopee, entah lah. Pokoknya lama banget di ATM gitu. Itu kan ngeganggu ya. Maksudnya di belakang kita jadi ngantri panjang banget. Padahal misalnya yang satu cuma mau ngapain gitu ya. Nah kalau saya biasanya, misalnya saya mau transfer nih di beberapa tujuan. Saya misalnya ngitung nih, oke gue 2 menit deh. Gue bisa berapa. Setelah itu saya ngantri lagi gitu. Supaya apa? Distributed gitu bebannya. Jadi nggak semua orang nggak nunggu lama. Lu jangan ganjal orang semau lu gitu. Lu beres kita jadi lama banget gitu harus nungguin lau. Kan lu bisa ngantri. Nungguin yang lain kita kan pendek nih, pendek-pendek sebentar ya. Lu ngantri sebentar tapi antriannya pendek kan karena dibuang-buangin udah selesai kan. Bener nggak? Daripada kita ngumpulin antrian panjang kagak beres semua gitu. Bener? Nah itu bisa gitu. Jadi si kasir nungguin nih 5 menit selesai nggak selesai kalau udah selesai beres buat lu keluar kalau belum ngantri lagi gitu. Nah tapi nanti kita pilih ya bisa gitu ya terus kita bisa pilih shortest job yang remain misalnya ini orang dikit lagi beres nih ya udah dia duluan ini orang 3 menit lagi cuma 3 menit lagi beres gitu itu bisa gitu kan. Nah ada algoritma scheduling yang optimal tapi syaratnya apa misalnya kalian punya swalayan atau misalnya kalian punya toko atau punya restoran, kalian harus tahu urutan antriannya dari seharian ini gitu. Gimana caranya? Jadi kayak misalnya, oh gue bisa ngatur nih antriannya biar optimal. Bisa di-sort, tapi kalian harus tahu nih hari ini yang mau belanja siapa aja dari pagi sampai sore. Terus misalnya kita punya restoran, biar optimal, nggak ada yang ngantri, kita mesti tahu nih ada berapa orang yang mau datang, mau pesan apa. Terus bisa kita sort kan, jadi optimal. Jadi bagus banget kan hasilnya. Tapi kan syaratnya harus tahu semua gimana caranya. Nah itu, jadi di engineering tuh ada kayak trade off di mana gue bisa optimal tapi kasih gue semua datanya gimana caranya. Kayak komputer misalnya, ya gimana caranya gue tahu mau ada instruksi apa orang gue kagak tahu hari ini mau ngapain misalnya. Kecuali kalau misalnya dia tahu misalnya di komputer hanya untuk proses yang diulang-ulang tiap hari itu udah tahu kayak gitu ya. Tapi kalau kayak kalian aja emang tiap hari buka laptop tahu gitu misalnya hari ini oh ini orang bakal buka email, habis itu buka ngerender video, habis itu dia bakal ngedit apa gitu kan nggak tahu gitu. Jadi selalu ada trade off kan. Nah, sama halnya dengan si ini. Ini juga dia bakal optimal. Tapi semua kodenya harus muncul dulu. Baru dia bisa optimal. Kalau streaming nggak bisa gitu. Jadi dia ya nggak tahu gue kayak tadi aja gitu maksudnya. Ya udah kalau misalnya gue harus perantrian gini ya dihadapi aja gitu kayak ya udah yang satu nunggu, yang satu lama, yang satu ini nggak di sort nggak apa gitu. Ngerti nggak poinnya gitu ya? Nah jadi BWT ini bagus dengan catatan urutannya harus sudah ada. Kalau streaming data stream gitu, kakak tak ya nggak bisa gitu. Dan ini cuma transformasi ya. Nah sekarang kayak gimana transformasinya? Misalnya kita punya nih string gitu ya. Nah, stringnya tuh nanti kita geser nih, rotate. Untuk melihat apa? Untuk melihat posisinya, tapi bukan
Jadi kayak gini, kalian misalnya duduk nih berempat gitu, terus geser. Pada saat geser kan urutannya tetap sama kan? Si ini di sebelah ini, si ini di sebelah ini. Gak boleh diacak kan? Karena apa? Karena kita secara kayak tadi aja waktu saya ngerjain sama Isan kan kita melihat pola kan kayak this is the gitu ya. Kalau dibalik kan jadi bingung gitu, udah emang abis T harus H. Gak boleh T terus T lagi gitu karena teksnya emang gitu. Nah, ini sama dia tuh di rotate untuk melihat variasinya tapi tidak mengubah urutan kemunculannya. Tapi nanti itu di sort berdasarkan huruf depannya gitu. Jadi nanti bisa berkelompok nih, contoh kayak gini. Nih ya, ini tuh namanya apa ya tadi istilahnya? End of string lah, boleh lah ya, ada tanda gitu atau end sign atau jadi ada tanda yang masih tahu oke, string ini tuh selesai gitu ya. Ini satu kode ini dipakai buat end of string. Nah, dia di bawah-bawah tuh biar kita tahu bahwa kalau posisinya begini tuh berarti ini kata-kata yang benar gitu. Kalau dia nggak di belakang itu berarti bukan kata-katanya. Sampai situ ngerti ya, ada end of string. Nanti saya jelasin. ChatGPT tadi ngejelasin bagus. Udah ya. Nah, sekarang di bagian ini kita melakukan rotasi, semua possible rotation. Rotasi muter gitu. Jadi geser A-nya ke kanan berarti banananya geser ke kanan. A-nya ke depan geser gitu ya. Udah sampai sini clear nggak? Ini ngerti kan? Ini tahu kan proses ini. Nah, kalau udah ini tuh di sort. Di sortnya tuh menurut kayak menurut kemunculan huruf kayak di dictionary. Kalau di dictionary tuh misalnya kita pakainya ASCII ya. Kalau di ASCII itu yang muncul duluan tuh simbol daripada huruf-huruf. Jadi berarti secara leksikografi si at ini tuh duluan muncul. Jadi kalau kita sort, berarti kan ini duluan nih yang bakalan paling atas. Benar nggak? Jadi ini dia indeksnya 0 kan. Yang ini kan berarti kan. Sampai sini oke nggak? Nah, setelah at, huruf apa yang muncul harusnya? Ini dong, A dong. Iya kan? Berarti ini kita kasih indeks 1. Habis A masih ada A lagi nggak? Masih ada. Berarti yang ini kan? Anak at ban. Ini 2. Masih ada A lagi nggak? Ada. Anana at B. Berarti ini indeks 3. Sesuai nggak sama ini? Oke kan ya? Sampai sini kalian ngerti kan? Ini gampang banget, cuman nyebelin gitu. Maksudnya, ya Allah harus teliti gitu ya. Udah, habis A berarti apa sekarang? Berarti B dong. Ya kan? Berarti B. Berarti ini indeks berapa? Indeks 4. Oke. Habis B apa? Ada N kan? NA dulu. Berarti ini adalah indeks 5. Terus habis indeks 5 ya udah Nana at Ba. Berarti ini adalah 6. Sampai sini udah oke. Nah, sekarang gunanya dari end of string ini atau tanda akhir ini adalah kita ngecek dari setelah kita sort, si ini tuh muncul di akhir itu pada indeks keberapa? Indeks 4 kan? Nah, itu tuh artinya kita ngasih tahu dia tuh adanya di indeks 4. Gunanya apa? Untuk nanti kalau kita mau ngedekode balik. Transform kan? Kalau mau di inverse nanti gimana caranya kita menggunakan si 4 ini untuk memberitahu urutan dia supaya kita nggak kebolak gitu. Oke. Nah, transformasinya mana Bu? Ini yang kita ambil tuh ini. ANN B at AA ini dengan indeksnya 4 gitu ya. Nah, sekarang gunanya apa? Nanti ada penjelasan lebih lanjut sih ya. Tapi gunanya kenapa? Nah, dengan kita melakukan proses ini, kita cari semua kombinasi rotate-nya, kemudian kita sort, itu tuh jadi ngumpul gitu. Lihat deh, kalau banana kan habis BA, habis AN, habis NA, habis AN, habis NA. Kalian lihat nggak? Nge-flip gitu kan? Nah, kalian kan tahu kalau misalnya
Tadi kan udah nyoba kan, kalau kalian mau pakai RLE, kalau hurufnya ngeflip gitu ya, atau representasinya ngeflip kayak hitam putih itu kan belin kan. Nah, proses BWT ini tuh mengumpulkan gitu. Jadi kayak ini kan A dulu kan. A terus udah gitu ada N-nya dikumpulin bareng, terus B sendiri, N of ini sendiri, terus muncul lagi ada A lagi. Tapi ini kan better representation dan banana kan. Ini kan bisa lebih kecil gitu, kayak misalnya A, oke, 1A misalnya jadi 2N, 1B, 1A, sama 2A. Pasti lebih ringkas kan daripada banana gitu. Kebayang nggak? Jadi, transformasi ini tuh membantu, entah misalnya kalian mau pakai Huffman, atau mau pakai RLE, itu membantu representasinya supaya bisa dikompres gitu. Jadi ada hal-hal yang ya huruf-huruf atau perkataan yang dia tuh ya ngacak gitu ya perubahannya. Jadi itu apa namanya nggak bisa dikompres karena dia flip flop bukan flip flop sih ya, berubah-ubah gitu ya. Taruh ya. Oke. Oke, dah. Oke ya. Kita beres. Sekarang ngebaliknya gimana? Nah, berarti proses ngebalikinnya, sekarang kita sorting stringnya ascending, terus disambung-sambungin sama apa hasil penggabungannya per huruf gitu. Jadi merembet. Iya, gampangnya gini. Udah lah, nggak usah lihat itunya, kita langsung lihat sini aja ya. Ini kan inputnya gini. Terus kan kita mau tahu ya, ini tuh apa gitu tadinya. Berarti kita masukin dulu ke kolom 1. Kolom 1 kan udah tahu ya, ANN, B, at, AA. Terus di sort. Sort ya udah, sort aja. Ini ke sini, terus A kan ke sini, terus ini A lagi ke sini. Ngesortnya bisa kan kalian? Udah ngerti ya? Nah, setelah itu, ini ditambahin nih. Jadi, A at NA bisa ya? Kayak gitu. Ntar dulu saya buka pintu dulu ya kayaknya deh. Soalnya udah bukain sih, tunggu bentar. Oke, udah ya. Bisa ya? Ini kan ditambahin. Dah, udah ditambahin selalu gitu. Add, di sort, add, di sort, add, di sort gitu ya. Ini kan udah di add. Sekarang di sort lagi nih. Berarti kan ada add-nya dulu kan. Terus ada A. Terus ada A lagi. Dan seterusnya gitu. Nah, terus sekarang ini ditambahin sama ini. Jadi ini kan. Ini selalu add 1 itu ya. Posisi awal ini. Itu selalu ditambahin sama yang sudah di sort. Ini bisa dong. Nah, ininya kita sort lagi. Berarti kan ini ke atas. Ini ke sini. Dan seterusnya. Bisa dong. Dah, sekarang add ini ditambah sama sort ini. Jadinya ini kan. Terus di sort kan. Jadi begini lagi, begini dan seterusnya. Sebenarnya ini gampang, cuman encok aja gitu. Ya kan, bisa kan, gampang kan, cuman ya udah. Ini makanya harus ada, kalau saya mah daripada suruh manual gini mendingan di coding dah. Maksudnya ya udah aja bikin Python gitu. Suruh kerjain deh. Ini kalau manual capek banget. Kebayang gak sih kalau hurufnya ada berapa gitu. Dan seterusnya gitu sampai ini udah bisa ya. Add 5, add 1 ditambah sort 4. Ini udah bisa. Ditambahin, terus di sort. Ditambahin, terus di sort. Ditambahin, terus di sort. Akhirnya beres kan? Nah, tapi dari segini, emang teks awalnya yang mana? Nah, itulah di sana gunanya si ini. Jadi kita tahu, sebenarnya nggak usah lihat itu sih, kita lihat aja indeks 4 tuh tadi mana. Ya udah berarti ini. Berarti teks awalnya tuh ini gitu. Kebayang nggak? Jadi tadi tuh kita nyatet indeks posisi si end of string-nya kan. Dia ada di posisi 4. Nah, pada saat prosesnya di reverse, dia juga akan balik ke posisi 4.
Jadi kita tahu, oh kata-kata awalnya banana. Ya kalau kayak gini kan kita tahu banana ya maksudnya ya. Kebayang nggak kalau ini bentuknya misalnya black and white? Kan kita nggak tahu mana yang mana. Atau misalnya encrypted gitu, nggak berbentuk kata-kata gitu, misalnya apa? Ya kita nggak bisa tahu gitu. Kalau kayak gini sih dibaca, baca aja mana yang benar gitu kan, katanya gitu. Jadi dia akhirnya balik lagi menjadi banana. Sampai sini oke nggak? Ngerti nggak? Oke ya. Jadi BWT itu transform bukan kompresi. Nah, kalau misalnya, nah sekarang nanti kalau saya dikasih tugas nih, ada-ada aja nih. Ini ada-ada aja tuh nggak ada end of string-nya loh. Di sini nggak ada apa-apa gimana? Bisa nggak kalau kayak gini? Nah, saya tadi nyuruh ChatGPT karena biar dia yang bikinin tabelnya, malas soalnya nulisnya. Ya, go. Nah, kalau misalnya kayak gini ya, ini kan ada end markernya. Nama dia diproses lah gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya nggak ada end markernya gimana? Jadi aja beda caranya. Nih, kalau kita nggak punya, ada-ada saja tuh kan nggak ada end markernya kan. Itu jadi membingungkan karena si BWT ini sebenarnya dia ngecek end markernya. Kayak yang tadi saya bilang kan, dia harus tahu ini udah selesai belum nih stringnya. Nah, nanti kalau udah selesai dia kasih tanda. Nah, itu buat acuan dia buat nanti kalau udah dia transform dia balikin lagi gitu. Gitu ya. Oke. Nah, udah terus berarti gimana? Kita masih bisa decode tapi langkahnya berbeda. Jadi correct starting point-nya ini itu kita kerjakan manual karena nggak ada petunjuk dari end markernya. Ya, contoh misalnya pakai ada-ada saja. Nah, sekarang berarti kita mulainya tuh begini. Si ada-ada saja tuh dijadiin last column. Kalau yang ini kan, mana sih? Nah, ini. Ya, kalau saya banana. Kalau tadi kan nggak gitu ya. Sorry. Gimana sih? Ya, gini kan di awal. Nah, kalau ini beda. Begini nih. Jadi kita taruh first column-nya itu adalah si pesannya terus di sort gitu. Jadi beda sama ini kan. Nah, kalau dia pokoknya kita punya dua kolom. Kolom terakhir itu ada saja. First column adalah sortingnya. Jadi A, terus apa? Ada D2, habis itu ada J, ada S, terus ada lagi di sort gitu ya. Ntar dulu. Kok gitu ya tapi sortingnya? Coy, ini kan harusnya A, D, D, J, S ya. Ini salah tahu, ini first column-nya harusnya ini. Kok beda sih? Ngaco. Pokoknya gitu ya, depan sama belakang. Dah, kalau udah ditambahin nih mereka berdua. Jadi AA, AD, AA, AA, AD, dan seterusnya. Tapi kok dia beda sih? Ntar ya, tanya dulu sama dia. Oh, oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, 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 tunggu ya. Saya bilang dulu. Oke, tunggu. I think you made a mistake with Wah, dia bisa nggak ya nginget yang tadi ya? Tuh kan dia bikin salah.
Ngaco ChatGPT kamu sesat ya. Lah, tapi kok dia gini sih? Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa A-nya nggak 6 di depan sih? Taruh, taruh. Kan ada saja. Berarti A harusnya 6 kan? Ini kok 5 sih? Hah, taruh, taruh, taruh. Ada saja tuh. Ada. Berarti kan A-nya ada. A-nya 6 kan? A-nya 6. Tunggu ya, kita ngomongin ChatGPT dulu. Nanti saya jelasin. Eh, ada aja berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Terus D-nya berapa? D-nya 2 kan? D-nya 2. Ini kan SJ-nya 1. Gini nggak sih? Ada saja. Gitu kan? Ih, kamu mah. Yang benar atuh, Cep. Kamu giting apa gimana ini ya? Udah ya, kalau udah urut, terus kita gabungin. Jadi ini sama ini tuh kita kawinin nih per sama ini. Di plus gitu ya, AA. Ini kan jadi AA, AD, AA, AA, AD. Ini maksudnya poinnya apa coba? Kalian, kita tuh, saya selalu, jadi gini, saya kalau ngejelasin nggak yakin, kan pasti googling terus atau nanya chat GPT ya. Dia tuh bisa dipakai buat memastikan bahwa saya tuh bener nggak mikirnya atau enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang dia juga suka ngaco, jadi kalian juga harus ngecek gitu ya. Udah, kalau udah digabung, kayak tadi lagi tuh mirip ya. Tapi ini kita nggak tahu kan indeksnya di mana. Kalau tadi kan misalnya kayak kayak yang ini kita punya terus di rotate kan. Nah, di rotate itu kan biar kita tahu kayak apa aja kombinasinya dengan end mark yang bergeser. Supaya apa? Supaya kita bisa mendeteksi huruf-huruf yang deketan supaya bisa di cluster gitu. Kalau ini beda gitu, nggak di cyclic sih, nggak kelihatan nyai-kliknya. Nah ini kan udah berdua nih, 2 bit ini, dua karakter ini, kita sort. Udah? Nah udah di sort, kita tambahin lagi sama yang last column. Yang last column tuh kan ada saja kan. Ini dia ngaco, sumpah. Oke lah ya. Nah, dia ngaco ya, tapi kalian tahu kan prinsipnya? Nih ya, ini kan udah ya, first column ditambah last column. Last column itu kan ada saja. First column itu ini. Jadi digabung sama ada saja. Terus di sort kan jadi gini. Nah ini itu digabung lagi sama ada saja. Tapi ini nggak ada saja. Ini salah gitu. Tapi you got the point lah ya. Udah, terus dan seterusnya sampai dia juga ngeloncat lagi. Sampai akhirnya beres. Sampai semuanya jadi. Nah, kalau kita caranya kayak gitu, maka si string yang awal yang benar tuh akan ada di urutan pertama gitu. Walaupun si ChatGPT-nya ngaco ya, dia nambah-nambahin. Tapi kalian kebayangkan, jadi kita punya satu kolom pertama, isinya itu adalah kolom terakhir. Kolom terakhir itu adalah kata-kata yang mau kita BWT-in. Itu kita geserin ke kiri. Nah, terus ya udah. Ini tuh nanti ditambah-tambah terus gitu. Dan ini tuh jadinya bentuknya variabelnya. Jadi nanti kalau kita mau cari ada saja tuh dia ada di urutan pertama gitu. Oke, oke. Dah. Sekarang saya mau nyuruh dia oke, kita tanya. So, what's the BWT? BTW lagi. For ada kacau nih dia. Berarti apa ya kalau ChatGPT ngaco gini dia kenapa ya? Salah. Oke, itu tadi cara ngebalikinnya ya. Tapi kalau prosesnya
kita lihat ya. Ini kan rotationnya gini ya. Di sini kan kita nggak tahu ya apa awal sama akhirnya kan. Duh, semoga nggak ada yang salah. Tapi poinnya kita tahu ya ini di rotate. Jadi misalnya ini agak salah sih. Oh enggak sih. A-nya geser. Oh dia gesernya kebalik. Jadi yang kalau tadi kan ekor ke kepala, ini kepala ke ekor. Terserah gitu mau gimana gitu ya. Terus diurutin kan, di sort. Terus udah di sort, berarti kita ambil huruf terakhirnya, gitu kan? Udah, berarti dapetnya ini, gitu. JD AA SD AAA gitu. Jadi ini adalah hasil Burrows-Wheeler transformnya. Itu kalau buat ngetransform segampang itu. Jadi kalau kalian mau ngetransform, disiklikin, terus ambil huruf kolom terakhir. Udah itu beres tuh. Cuman the problem is adalah the difference itu kalau misalnya kita punya end marker, kita tinggal lihat indeksnya. Berarti nanti kalau pas kita reverse prosesnya, dia ada di posisi keempat. Tapi kalau nggak ada indeks marker, berarti cara kita tuh yang tadi saya bilang, caranya beda. Berarti kolom terakhir itu harus diisi sama dia teks yang sebenarnya, ini diisi sama sortnya, terus ditambahin, disort lagi, ditambahin, disort lagi, sampai akhirnya beres. Nah, nanti yang paling atas itu adalah hasil inverse-nya gitu, teks awalnya. Nah, itu harus dicoba deh, kalian cobain ya. Sini tapi ngaco banget. Si ChatGPT. Terus, kamu sabar. Mana? Gitulah ya, kira-kira ya. Bentar. Saya sambil mengecek. Ada message. Bentar dulu ya. Oke, gitu ya. Ini apaan? Pokoknya diurutin dan gitu. Oke ya, sampai situ udah. Nah, berarti ini bisa ya. Kalau misalnya nggak ada, sebenarnya sih ini gampang kalau transformasi aja karena nggak disuruh inverse. Tapi kalau inverse berarti kalian jadi harus mikirin kan, triknya beda gitu. Nah, jadi apa manfaatnya? Manfaatnya yang tadi saya bilang, dia mengumpulkan simbol-simbol yang muncul sering bareng-bareng gitu. Nah, walaupun nih A-nya terpisah di belakang, tapi kan dia sudah berusaha mencari apa ya, mengcluster gitu pola-pola yang ada gitu. Kenapa dia di shifting? Itu tuh karena mau ngeliat pola-polanya gitu. Mana ya yang kira-kira gue bisa iniin, apa kata dia bisa gue rangkum gitu. Soalnya prinsipnya Codecom itu ya coding dan kompresi itu adalah melihat pola. Nah kan kalau pakai dictionary kan maksudnya ya udah dong daripada bego ya kalau ada pola itu lu lihat aja indeksnya berapa, jangan dibikin simbol lagi gitu kan, benar nggak? Indeks itu kalau di dictionary kan simbol. Jangan nambah simbol lagi gitu. Kalau udah ada dictionary pakai simbol yang udah ada. Jadi kita tuh mau menghemat simbol sama mau menghemat representasi gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini ya, datanya kayak gini langsung di RLE itu bakal ribet. Jadi sama kita di BWT dulu supaya lebih bagusan gitu, lebih lumayan. Oke? Oke ya. Gak ada pertanyaan nih, beres tahu hari ini. Udah cuman gitu doang. Oke, ntar lagi absen ya. Tapi saya mau satu pertanyaan dulu ke si ChatGPT. Coba. Give an extreme example where BWT can give so much better result for RLE or human coding compression. Gak suruh kan? Seneng, boleh dong. Boleh dong. Kamu tapi jangan ngaco ya.
Si ChatGPT suka menyesatkan juga. Nah, ekstrim nih kalau A semua. Kok yang gini sih, kenapa nggak yang silang-silang ya? Ya udah terserah dia. Hmm. Kok nggak setuju ya? Nggak, taruh. Kalau gini mah ya udah pasti. Kalau gini mah nggak usah di BWT juga udah bagus satu. Oke, give examples where won't have as good results as when the data is transformed with. Nah ini nih, this is what I mean. Nah ini. Oke ya, ini habis ini kita udahan. Nih. Oke ya. Nah ini nih what I mean nih. Yang kalau yang flip terus yang kayak gini ya, misalnya AB itu tuh nyebelin gitu. Kalau A semua mah udah pasti nggak usah di BWT. Tapi kayak gini AB kan repeated gitu ya. Kalau misalnya kayak gini kan ribet kan pakai RLI A1, B1, udahlah jadi 2 kalinya kan. Terus kalau misalnya pakai human coding A sama B jadi frequency simbol. Jadi nanti dia bakal bakal nambahin representasi nolnya buat A sama B kan. Nanti jadi 32 bit gitu outputnya gitu. Tetap aja nggak ada hasilnya karena eh, dia nggak ngelihat apa yang mesti dikompres nih. Jadi kayak AB itu munculnya kan sama. Jadi bagi dia nggak ada yang satu yang bisa disimpulin. Jadi A sama B sama-sama satu gitu. Jadi nggak jadi kalau di Huffman tuh tidak ada proses kompresinya gitu. Karena kan kalau di Human biasanya pokoknya yang sering muncul gue kasih bitnya lebih pendek kan. Tapi kalau dua-duanya sering muncul ya segitu-gitu aja gitu, bener nggak? Nah, kalau udah di BWT, ini ditransformasi nih. Jadi ini tuh jadi berkumpul gitu. Might look like tuh kayak gini ya. Kenapa gini Bu bentuknya? Kenapa nggak A aja dikumpulin, B aja dikumpulin? Nggak bisa gitu. Karena kita harus keep di order. Masalahnya kan kita ini kan teksnya abab. Kalau desainnya kita balikin harus abab lagi gitu. Jangan jadi bababa aba-aba gitu. Nggak boleh. Nah, dengan yang tadi caranya BWT itu setidaknya tanpa menghilangkan sequence antar karakternya, itu dia bisa mengelompokkan gitu. Sehingga nanti RLE-nya lebih sederhana gitu. Jadi dia bisa bilang 8A, B8. Ya gitu-gitu. Ya bisa digrupin lah. Oke. Sebenarnya nggak exactly like that, but ya udahlah. Ya kayak gini juga ya, bisa ABCD. Nah, ini kan kalau gini panjang. Kalau pakai BWT dia dikumpulin lagi gitu. Jadi gini gitu ya. Jadi A berkumpul, B berkumpul sehingga jadi gini gitu, bisa lebih sederhana. Gitu. Jadi intinya gitu sih sebenarnya. Slightly different lah ya. Hmm, tapi tar dulu. Dan itu bakalan sangat sangat apa ya, gede kompresinya karena dikompres per ini kan per klaster gitu. Walaupun clusteringnya nggak bisa bareng semua banget, tapi setidaknya lebih lebih bagus daripada tanpa gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau saya agak nggak setuju sih sama ini. Ini nggak gini juga sih, karena nggak gini. Maksudnya
Ya tetap kalau gini kan berarti A 8, B 8. Enggak, tetap harus kayak gini kan. 2D, 3A, 3B, 5C, 4D gitu. Enggak gini juga. Ini agak ngaco juga sih. Oke lah, gitulah. Tapi you got the point kan? Oke, udah absen dulu ah. Tapi gampang ya hari ini, cuman encok aja sih ngitungnya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh. Nanti PR saya kirim di Google Classroom. Sekarang kita lah mengabsen lah dulu. Sabar. Masih bisa nggak? Apa udah ke quit? Masih bisa dong, dosen. Kita belajar apa hari ini? Oke, oke, mantap. Kuliah. Baik. Oke. Alright ya. Perkuliahan ya. Zainul Arifin Ihsan. Hadir, Bu. Asik ada. Oke, bentar ya. Saya kasih gini dulu. Bisa ada yang mic-nya error. Agung Rizky. Saya, Bu. Agung ada. Otnil. Nayaka. Nggak ada. Rizky. Hadir, Bu. Rizky Januar. Yozarino Hadi. Hadir, Bu. Oke, Yoza ada. Andika Atar. Fizrah. Oke. Rahmanda Afebrio. Rahmanda. Rihana. Hadir, Raf- Bu. Oh, oke, Rihana ada. Bu, Rafli mana? mau ngasih tahu Bu, si Afebrio keluarganya ada yang meninggal Bu kemarin. Jadi hari ini kayaknya masih di kampungnya deh. Gimana bilangnya apa? Izin aja ya. Kurang tahu sih Bu. Ya udah masukin izin aja. Kasihan. Oke. Oke, makasih ya. Tadi yang ngasih tahu siapa? Saya Bu. Agung. Makasih ya, Agung. Rafli mana Rafli? Hadir, Bu. Rafli ada. Daryl. Ada, Bu. Daryl ada. Khalid. Khalid ada. Alfaiz. Alfaiz. Ada. Tapi nggak jauh dia. Rifki mana Rifki? Rifki nggak ada. Fahriza. Ih. Ihsan ada dong. Syauki. Hadir, Bu. Syauki ada. Lalu kita berempat. Terusnya 13. Berarti 13. Tapi baru ada 11. Ini yang dua nggak nyaut nih. Otil nggak ada. Afebrio izin. Alfaiz nggak ada. Rifki nggak ada. Fariza nggak ada. Udah ya? Oke ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita udahan. Minggu depan kita lanjut ke yang berikutnya. Nanti tugas saya bagi di Google Classroom. Kalau nggak ada pertanyaan kita udahan deh. Thank you all for today. Have a nice week. Terima kasih Bu. Makasih, Makasih, Gus. Bu. Makasih Bu. Makasih. Makasih, Bye. Bu. Makasih Makasih, Bu. semuanya. Dadah Andika. Dadah Daryl. Bye all.